Pemirsa, siapa yang memberi izin pendirian pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang? Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto meminta agar dalang di balik pembuatan pagar laut harus diusut secara tuntas. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 dari DPR RI fraksi PKS Bapak Johan Rosian. Selamat petang Bang Johan. Petang. Dan juga dari Kabiro Humas ATR Kepala BPN Harrison Mokodampis. Selamat petang Bang Harrison. Ya, nanti kita selamat petang, selamat sore teman-teman. Ya, Bang Harrison, Bang tentunya Johan, kita ingin mengetahui. Ketemu lagi Bang Johan. Baik. Siap Pak, ketemu lagi kita. Nah, Ketemu yang lagi, kita Pak, izin. Ya, baik. Siap. Bagaimana Bang Harrison? Apa nih pertanyaannya? Nah, Bang Harrison sendiri ini melihatnya tadi sudah dilakukan dan juga sudah ditentukan bahwa agar pagar laut dicabut. Ini bagaimana? Ya, kalau soal pencabutan pagar itu kan menjadi tugas dan kewenangan teman-teman yang di luar ATR BPN lah ya. Kalau kita concernnya Pak Menteri itu lagi-lagi mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya teman-teman di BPN Tangerang. Nah, ini yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Menteri, bahwa ada hitungan agregasi dari hasil koordinasi dengan teman-teman BIG, ada sebagian dari 263 sertifikat itu memang berada di luar garis pantai. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk penelitian yuridis dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatalan karena administrasi. Nah, ini akan dilakukan pengecekan yuridisnya. Baik, saya ingin ke Bang Johan terlebih dahulu. Bang Johan, ini menanggapi pembongkaran dari pagar laut sendiri, kajian dari DPR seperti apa sih Bang? Dari Komisi 4 khususnya? Kalau kami memandang ya, bahwa pagar itu hanya puncak gunung es dari banyaknya masalah-masalah tentang pengelolaan ruang laut kita ini, ya kan? Nah, dengan terbongkarnya pagar laut ini kita bisa melihat ternyata laut pun bisa disertifikat. Ini kan luar biasa. Padahal sejak keluarnya putusan MK nomor 3 tahun 2010 itu kan rezim pengelolaan ruang laut itu kan sudah berbeda. Ya. Tidak boleh lagi ruang laut itu diprivatisasi, tetapi dia merupakan milik publik yang dikuasai oleh negara. Maka prinsipnya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh dikapling-kapling, tidak boleh dimiliki eksklusif oleh siapapun, tetapi harus dikelola oleh negara dengan prinsip pertama berkelanjutan, yang kedua kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, saya pikir begitu secara garis besarnya soal ruang laut ini. Bahkan Ketua Komisi 4 Titi Soeharto juga tegas menyatakan bahwa laut bukan milik perorangan maupun koperasi ini. Jika Anda melihatnya, lantas siapa di balik pagar laut yang didirikan ini? Kita harus berterima kasih kepada Pak Nusron sebagai Menteri ATR yang sudah membuka ternyata ada 263 bidang. Nah, ini kan sudah ada nama-nama itu. Betul. Ya kan, ada nama-nama, minimal dari 2 itu ada yang tersangkut dengan pemilik PIK 2, PT Panilah di bursa saham itu. Nah, saya pikir sudah kita bisa memulai penelusuran. Kalau bahasanya Pak Presiden itu kan bongkar usut. Nah, pengusutan itu kita mulai dari memanggil dua perusahaan ini. Baik. Ya. Dan ini ada sangkut pautnya gitu dengan, kan sudah diakuisisi sejak September 2023 oleh PT Sedayu Agung, pengelola PIK 2 ini. Mulai dari situ aja. Gitu, enggak usah kita lagi kalau kemarin kan masih kita ragu-ragu tentang siapa yang punya. Kini sudah ada nama secara legal dikeluarkan oleh menteri, ada pihak-pihak ini, panggil saja dua perusahaan ini. Kita mulai dari situ. Baik. Gitu. Jadi dalam waktu dekat ini rencananya besok akan ada pemanggilan kami besok sudah mengagendakan pertama setelah rapat paripurna, karena besok adalah hari paripurna, hari Kamis. Setelah itu kita rapat kerja dengan Menteri KKP Pak Sakti. Baik. Yang kedua kita dengan Kementerian Kehutanan. Ya, karena kenapa kehutanan? Karena memang itu masih area hutan lindung.
Gitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebuah perusahaan lantas bisa memiliki sertifikat? Ini sebenarnya bagaimana alurnya? Saya sudah melihat ini prakondisinya panjang ya. Itu kan sertifikat keluar tahun 2023. Artinya beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada prakondisi. Apa prakondisinya? Ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada penempatan menteri-menteri. Nah, ini adalah peninggalan rezim Jokowi. Karena itu saya sering katakan bahwa inilah saatnya kabinet Pak Prabowo ini, kabinet Merah Putih ini, inilah saatnya kita berpisah dengan rezim Jokowi itu. Beri harapan pada masyarakat bahwa rezim atau kabinet Merah Putih ini berbeda dengan kebijakan yang tidak pro rakyatnya rezim Jokowi itu. Saya melihat Pak Prabowo itu jiwa pikirannya itu sudah menyatu dengan konstitusi. Beliau selalu mengutip tujuan dibentuknya pemerintah itu, melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Ya kan? Nah, inilah saatnya kita mewujudkan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi jiwa dari Pak Prabowo itu. Mari kita lindungi rakyat Indonesia ini, mari kita kelola seluruh sumber daya laut kita ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Baik, saya selanjutnya ingin ke Bang Harrison. Baik, Bang Harrison, ini kan kalau kita lihatnya ada tadi dikatakan 263 sertifikat HGB. Ini bagaimana sampai sertifikat HGB di atas laut ini bisa dikeluarkan, Bang? Ya, pertama tentu saja harus dilihat perolehannya seperti apa, kemudian riwayat terbitnya itu seperti apa, itu kan yuridisnya. Karena HGB bukan hanya HGB, itu kan di situ ada hak milik dan ada juga penguasaan bidang yang baru terdelineasi. Artinya baru dalam bentuk gambar tapi belum ada hak apapun. Nah, kita harus meneliti ini bagaimana riwayatnya. Apakah perolehan HGB itu dari hak milik yang sebelumnya sudah ada, kemudian karena terjadi peralihan hak dilakukan penurunan hak, karena kalau korporasi itu kan HGB ya, bukan hak milik. Nah, ini kan harus dilihat semua riwayatnya seperti apa. Itu dulu di situ. Nah, kalau untuk proses pemeriksaan ini menunjukkan bahwa seperti yang kata Pak Menteri tadi telah terindikasi, meskipun kami belum menentukan dari 263 itu ada berapa, penelitian sedang dilakukan. Secara agregasi ada bidang yang jatuh di luar batas wilayah pantai. Dalam konteks evaluasinya, Kementerian ATR BPN itu akan menerapkan asas contrarius actus, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan produk karena alasan-alasan yang dimungkinkan oleh undang-undang, itu bisa meninjau, mengevaluasi kebenaran dari penerbitan produk itu, dan kalau memang ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pemberian haknya, dapat dilakukan pembatalan, baik secara administratif maupun oleh putusan pengadilan. Bang Harrison, ini artinya sertifikat atau HGB tersebut dikeluarkan pada kapan? Sudah berapa lama? Tadi sudah disebutkan oleh Bang Johan. Beberapa sertifikat itu kan terbitnya tahun 2023. Tetapi ada juga di tahun 2022. Ada juga di tahun 2021. Jadi semua warkah riwayat penerbitan haknya itu kan harus dilihat satu demi satu. Misalnya ketika dia mendalilkan penguasaannya itu adalah berasal dari Girik tahun 82, nah kita harus lihat itu tahun 82 itu kalau kombinasi data spasial dan yuridisnya kita landingkan overlay di atas peta hari ini seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh BPN dengan BIG kemarin. Baik, saya ingin ke Bang Johan. Jadi Anda melihat dari ketika diterbitkan HGB, kemudian ada hak milik di tahun 2023, bahkan sebelum tahun itu, apa yang salah? Ini sudah jelas salah ya. Pernyataan Menteri tadi sudah ngomong bahwa ini ilegal. Betul. Udah, tutup, selesai di situ. Sekarang tinggal kalau barang ilegal kan harus kita periksa. Nah, itu aja. Ini sudah dinyatakan ilegal oleh menterinya, tinggal kita laporkan saja. Pihak APH bergerak, panggil mereka yang melakukan kegiatan ilegal ini gitu. Baik. Nah, itu satu. Yang kedua, saya berharap Bang Horizon, ya, harapan saya sederhana saja, jangan korbankan pegawai-pegawai kecil kita ini. Ya, penyidik-penyidik di tingkat bawah ini, tolong Pak, ini kita dalam pengawasan publik. Ya, jangan korbankan mereka. Nanti ini salah prosedur lah begini-begini, akhirnya penyidik-penyidik ini yang dikorbankan. Jangan tutup persoalan siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Ya, semua banyak media sudah memunculkan nama-nama besar kok di situ.
ya kan? Contoh misalnya ada nama Pak Freddy Numberi yang di kedua perusahaan yang disebutkan oleh itu muncul nama itu. Ada nama lain. Siapalah? Ini yang harus kita usut. Jangan tolong Mas, saya jangan sampai nanti sekali lagi jangan sampai mengorbankan pegawai-pegawai kecil kita atau petugas-petugas kita di lapangan yang sudah mendedikasikan dirinya dalam persoalan ini. Kalaupun mereka tahu mungkin mereka terpaksa karena takut jabatannya diganti atau apa. Karenanya dalam rezim keterbukaan ini ya, kita berhenti menutup-nutupi, semakin ditutup-tutupi netizen Indonesia, masyarakat Indonesia itu semakin mengejar kita gitu, seperti itu. Baik Bang Johan, tadi kan yang menarik adalah dari Komisi 4 ini akan memanggil dari dua kementerian, ada Kementerian KKP, kemudian ada Kementerian Kehutanan. Ya. Apa yang akan dibahas? Kita jawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Baik, saya ingin ke Bang Hendy Cruz, Andi Simarmata. Bang Andi, ini ketika melihat banyak pelanggaran yang terjadi dalam kasus pagar laut ini, Anda melihat perspektif dari pakar seperti apa, Bang? Ya, jadi pertama memang kita apresiasi dulu corrective action yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembongkaran pagar laut itu dan juga penelusuran ya terhadap kronologis pagar laut itu. Kita diuntungkan dengan adanya satu sistem informasi ruang yang memungkinkan itu bisa dilacak gitu ya. Nah, yang penting sekarang adalah kembali kepada apa dasar hukum dari pemberian hak atas tanah itu. Pertama tentu ada peraturan keagrarian. Dan yang kedua, tata ruang. Nah, tata ruang untuk pesisir, karena memang zona 12 mil laut itu kewenangannya provinsi, maka yang menjadi dasar adalah RT/RW Provinsi Banten. Di dalam RT/RW Provinsi Banten itu sudah mengintegrasikan arahan peruntukan ruang di darat maupun di pesisir. Karena RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah tersebut. Isunya mungkin adalah pada batas pantai atau garis pantai ketika RT/RW itu disusun dan ketika RZBP3 itu disusun. Mana yang kemudian dijadikan referensi. Tetapi karena semua ada digital datanya, sehingga seharusnya tidak menjadi persoalan untuk melacak ke belakang, tracking, apakah pemberian hak atas tanah itu sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, yang kedua juga yang penting adalah memastikan apakah ekosistem yang ada di pesisir itu tetap terjaga atau tidak pada saat rencana itu disusun. Karena setiap rencana tata ruang mempunyai visi 20 tahun. Sehingga kemudian kepentingan masyarakat nelayan terutama yang ada di pesisir maupun tangkap maupun tambak dan juga kegiatan usaha lainnya sudah diakomodir di dalam visi tersebut. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita men-tracing di dalam rencana pola ruang itu apakah memang ada visi Banten untuk mengubah zona pesisir itu menjadi zona perkotaan atau menjadi zona wisata maupun menjadi zona perikanan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang harusnya di dalam dokumen peraturan daerah RT/RW sudah clear arahnya kemana dan tahapan pengembangannya seperti apa. Nah, itu yang seharusnya bisa kemudian menjadi tambahan referensi bagi pemerintah untuk melihat betul apakah memang visi yang dikembangkan di Banten Utara itu memang sudah melalui tahapan-tahapan yang proper ya, yang sesuai dengan standar tata ruang selama ini. Ya, tetapi yang penting bahwa Indonesia melalui RPJPN-nya sudah menetapkan transformasi ekonomi biru gitu. Dan ini yang kemudian harus diakomodir di dalam penataan. Baik, Bang Andi. Nah, Bang Andi?
Kami ingin juga mengetahui untuk di Tangerang, Banten sendiri, untuk ruang yang bisa dijadikan tata kota itu di mana saja? Khususnya yang ada di perairan, Bang Andi bisa mendengar kami? Nah, kalau kita level RT RW provinsi bisa. Benar? Ya. Jadi yang pertama untuk peruntukan perkotaan itu memang di dalam RW provinsi, RT RW kabupaten ya. Jadi di provinsi itu hanya kemudian mengarahkan mana yang dibudidayakan dan mana yang dilindungi. Oke. Kalau dibudidayakan ada dua nanti. Yang dibudidayakan berdasarkan lahan atau perairan untuk kepentingan produksi, dan mana yang dipakai untuk pengembangan perkotaan, industri, maupun kegiatan ekonomi. Baik. Ya, baik Bang Andi, tampaknya kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin langsung ke Bang Johan. Jadi Bang Johan, tadi kan Anda mengatakan akan ada pertemuan Komisi 4 dengan kementerian dari KKP dan kementerian dari Kehutanan. Ya. Apa yang akan didalami? Tentu kita akan meminta mereka menjelaskan secara detail ya soal kenapa pagar laut ini sampai muncul seperti itu. Nah, ya sebenarnya ingin menegaskan saja agar kita mendapatkan informasi yang resmi dari pemerintah. Karena memang dari berbagai tempat ini ya munculnya beberapa kasus ini ya erat kaitannya dengan tata kelola ruang laut kita. Nah, kan ada yang salah ini di dalam tata ruang laut kita. Padahal Menteri KKP sendiri kan dalam program ekonomi birunya menempatkan konservasi laut itu menjadi kegiatan yang utama. Ya. Nah, bagaimana munculnya pagar laut itu adalah menjadi sebuah tantangan utama dari keinginan besar untuk membangun ekonomi biru yang ada di laut itu. Nah, usulan untuk sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menurut DPR sendiri seperti apa? Kalau untuk sanksi yang bertanggung jawab ya mungkin ini bukan menurut saya bukan ranah dari KKP, ya kan? Mungkin pada legalitas dan rencana pengelolaan mungkin ada di KKP. Tetapi kan untuk tindak lanjutnya kan harus diserahkan kepada penegak hukum. Nah, karena itu yang perlu kita bicarakan juga nanti kira-kira bagaimana sesuai dengan saran Presiden itu usut gitu kan. Usut ini ya tidak boleh berhenti pada siapa yang melakukan, tetapi bagaimana memberikan penegakan hukum atau tindakan hukum kepada yang melanggar itu. Izinnya legal, izin pemanfaatannya juga tidak ada. Kalaupun ada dia bertentangan dengan prinsip pengelolaan, maka ini harus dibawa ke ranah hukum, gitu. Harus ditindak biar tidak terbiasa orang melakukan pelanggaran hukum di Republik kita ini. Baik, ini Bang Adi ketika kita lihat ini pagar laut ini kan bertujuan untuk membuat reklamasi alami, dikatakan seperti itu. Nah, sebetulnya apakah memang ada ruang yang dapat ruang di laut ini yang dapat digunakan untuk membuat reklamasi, khususnya di Tangerang dan Jakarta misalnya? Saya belum menemukan teori lain tentang reklamasi alami itu selain dengan menanam mangrove. Baik. Jadi untuk dengan tujuan abrasi itu pertama ya kita bisa lakukan secara alami dengan menanam mangrove atau secara buatan kita membangun breakwater di situ. Itu cara kita menahan abrasi. Nah, tapi yang pertama, yang kedua secara posisi dia pasti melintang untuk melindungi pesisir. Tapi pagar laut yang ada di Tangerang ini kan dia menjorok ke laut ke depan sana gitu. Jadi ini kalau alasan untuk reklamasi untuk abrasi ya itu tidak menemukan alasannya. Kasus di Tangerang ini kemungkinan dugaannya untuk perumahan. Nah, itu bagaimana? Nah, saya sejak awal ya dengan terbongkarnya saat ini sejak awal membenarkan klaim saya bahwa apa yang dilakukan dengan pagar laut adalah dalam rangka klaim wilayah. Betul. Ya, klaim wilayah. Dan ini adalah prakondisi sebelum melakukan reklamasi. Dan ternyata wilayah reklamasi itu ternyata sudah disertifikat juga. Nah, ini kan semakin menguatkan dugaan awal kita bahwa ini bukan untuk penahan abrasi, tetapi untuk reklamasi, klaim wilayah gitu atas ruang laut kita ini. Baik, tapi untuk dalang sendiri apakah nanti DPR akan juga mengusut sampai di siapa dalang di balik pagar laut di Tangerang, Banten ini? Saya sudah katakan sejak awal ini sudah jelas gitu, ya kan? Kita tetap akan memperjelas itu, tapi dari pengakuan Menteri ATR itu sudah jelas, tinggal dipanggil saja yang dua ini.
Perusahaan yang disebut pemegang sertifikat yang ilegal itu. Nah, sertifikat ini kan sudah dinyatakan ilegal oleh menteri ini, ya kan? Nah, bahkan hari ini juga Menteri ATR mengatakan bahwa walaupun sudah keluar surat, tapi karena ini belum umurnya 5 tahun, bisa dicabut secara sepihak oleh negara. Baik. Karena diketahui bahwa ini adalah ilegal kan gitu dia. Berarti ruang laut yang diklaim itu menurut DPR sendiri adalah tindakan yang tidak benar. Kami Itu tegaskan adalah kembali. tindakan kejahatan. Kejahatan. Kejahatan karena itu melanggar hukum. Tanpa izin prinsip dasar yang namanya persetujuan kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, tidak memiliki izin pemanfaatan, tidak memiliki izin pengelolaan yang lain gitu. Tidak saya ada pikir. satupun Tidak ruang ada laut satupun, di Indonesia. gitu. Tidak ada satupun. Nah, mereka kan menurut saya itu ingin memanfaatkan ruang atau celah dari peraturan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan model PSN ini. Dengan mengambil keringanan yang ada di situ. Padahal walaupun PSN sendiri tidak boleh dia dengan melanggar hukum. Walaupun misalnya hutan, itu kan kawasan hutan lindung, ya kan? Dia harus dirubah dulu statusnya menjadi area penggunaan lain, APL. Gitu. Nggak bisa langsung kemudian digunakan atas nama PSN sekalipun gitu. Baik, kita masih akan sama-sama melihat ya besok rapat Komisi 4 bersama dengan Kementerian KKP dan Kehutanan. Baik, kita coba ke Bang Andi. Bang Andi masih mendengar suara kami? Bang Andi, audionya mungkin boleh. Ya, masih Adit. Baik, ya. Silakan. Bang Andi, jadi dalam kasus pagar laut ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, jadi pertama saya setuju bahwa semua yang tindakan korektif ini sudah betul, tinggal sekarang menilainya apakah arah dari Banten Beliau di luar negeri kayaknya. Ekonomi biru dibuktikan dokumen rencana terban. Tentu upaya-upaya swasta bekerjasama dalam membangun pesisir itu harus dikembalikan kepada visi tadi gitu ya. Nah, kalau memang kita mau memberdayakan negara kepulauan, ekonomi laut, maka stakeholder paling utama adalah nelayan gitu. Sehingga intervensi kita, entah nanti rekayasa engineering untuk pesisir itu harus menguntungkan masyarakat nelayan itu. Dan yang tentu yang paling penting adalah keberlanjutan ekosistemnya. Kalaupun sudah rusak, ada mangrove yang rusak, pilihannya bisa direstorasi atau pilihan yang berikutnya adalah dikonversi. Tentu semua berdasarkan hasil kajian yang matang gitu ya. Apakah memang biaya yang dikeluarkan untuk merestorasi lebih besar atau lebih kecil daripada biaya untuk kemudian dikonversi dan kita buatkan artificial ecosystem. Nah, semuanya itu ada di dalam kajian lingkungan hidup strategis. Dalam setiap kita membuat tentunya. Nah, tinggal dicek dalam PSN ini, karena kan kita bagi-bagi ya. Ada PSN, ada yang pagar laut ya itu. Tentunya kita juga berharap agar terjadi solusi yang tepat untuk pagar laut yang berada di Tangerang, Banten. Terima kasih Bang Andi dan juga terima kasih Bang Johan waktunya bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa